Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatinisa, NIM 94, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Di sini terdapat asuransi, yaitu contoh dari isu kontroversial. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis dengan intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Dan sekarang asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam asuransi Islam, yaitu yang pertama tauhid atau ketakwaan, yang kedua larangan melakukan kedzaliman, yang ketiga muamalah, yang keempat aridho, suka sama suka, yang kelima at-ta'awun, yang keenam al-amanah, yang ketujuh al-maslah atau kemaslahatan, yang kedelapan menjauhi ghurur, maisir dan riba, yang ke-9 al-khidmah atau pelayanan, yang ke-10 larangan tatfif atau kecurangan, yang ke-11 larangan rishwah atau suap. Kemudian ada hadiah undian. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian berasal dari kata undi, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Di dalam Islam, undian disebut juga dengan qur'ah, yaitu upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk dipilih. Terdapat 3 macam undian. Yang pertama, undian tanpa syarat, itu hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal soleh. Yang kedua, undian dengan syarat, yaitu undian ini hanya bisa diikuti oleh orang yang membeli barang yang disediakan oleh penyelenggara. Yang ketiga, undian dengan mengeluarkan biaya. Bentuk undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk ikut undian. Yang selanjutnya, hukum undian berdasarkan fuqaha pada umumnya. Hukum asal undian itu mubah atau boleh menurut kesepakatan fuqaha ahli fikih dalam Quran surat Ali Imran ayat 44. Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, misalnya mengandung unsur judi atau maisir dan tipuan ghoror. Al-Quran telah menegaskan bahwa judi atau maisir itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan syaitan. Oleh karena itu, perjudian terwujud jika ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, undian dapat merugikan karena bersifat untung-untungan atau spekulasi. Kemudian, hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli produk tertentu itu terdapat 2 pendapat. Yang pertama, hukum mengikuti undian ini haram karena dapat dikatakan qimar atau ghoror, dan yaitu saat pembeli membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia menang dalam undian atau tidak. Jika menang, maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi. Kemudian pendapat kedua, yaitu hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal, tidak dinaikkan terlebih dahulu, dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhan agar tidak boros dan tidak terniat akan mendapatkan hadiah pada saat membeli barang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.